Boleh maju ke depan nih. Oke, 1 menit dari sekarang ya, kita bisa lihat di monitor. Izin Yai Anis. Saya Yan Barusar dari Lampung Demokrasi Studies. Yang ingin saya tanyakan pertama itu terkait dengan Lampung ini mayoritas petani Pak Anies. Tapi hampir setiap generasi yang masyarakat itu tidak pernah merasakan kesejahteraannya. Nah, bagaimana sistem yang akan Pak Anies bangun ke depan kalau Bapak jadi presiden untuk menciptakan kestabilan harga agar kemudian para petani bisa mendapatkan kepastian setiap hasil buminya akan dijual. Karena kan setiap hasil bumi naik atau tinggi maka kemudian harganya turun. Hukum ekonominya kan begitu. Kalau barangnya sedikit maka harganya naik. Nah, itu kan akibatnya setiap tahun pendapatan para petani kopi, padi, lada dan lain-lain itu sama saja. Jadi kesenjangan sosial itu tetap terus dirasakan oleh para petani khususnya di Lampung. Begitu Pak Anies. Terima kasih. Yan Barusal Pak. Panggilannya Cur. CUR. Siap. Oke, Yai 2 menit dari Saya sekarang. panggil Yai Cur ya. Siap, Yai Anis. Ya, Yai Cur. Terima kasih. Ini sebabnya mengapa kami berpandangan anggaran pemerintah itu tidak dialokasikan untuk membangun food estate, tapi justru untuk kontrak farming. Ya. Apa artinya kontrak farming? Kontrak farming itu bukan mengontrak petani sebagai buruh, bukan. Tapi petani melalui Gapoktan atau melalui koperasinya itu menghasilkan produksi beras, gabah ya. Kemudian ada pembeli yang memiliki kontrak kerja selama tahun yang disepakati. Kami pernah mengerjakan itu, Yai Cur, di Jakarta. Jadi kami di Jakarta itu kan nggak punya sawah, tidak punya produksi beras. Jadi kami bekerja sama dengan Gapoktan, dengan koperasi, kerjasama kontrak 5 tahun, disepakati range harganya. Paling rendah berapa, paling tinggi berapa, selama 5 tahun. Nah, dengan adanya kontrak itu, petani itu menanam dengan rasa tenang. Karena dia tahu sudah akan ada pembeli. Dan kami di Jakarta tidak khawatir karena kami tahu kami akan dapat pasokan dengan harga yang range-nya sudah disepakati. Lalu bagi petani, adanya kontrak itu, dia bisa mendapatkan kredit untuk mekanisasi pertanian. Dan dia bisa ke bank BRI unit desa, kalau sampai perlu pinjam, punya kontrak tuh. Bahwa akan ada yang membeli dengan harga yang sudah disepakati. Jadi kontrak itu menenangkan petani, menenangkan juga bagi kami yang membeli. Nah, itulah yang disebut sebagai kontrak farming. Bila itu kita kerjakan di berbagai wilayah Indonesia, maka petaninya tenang, konsumennya juga tenang, harganya juga stabil, dan mata rantai yang panjang itu bisa dikurangi karena langsung. Oke, Yai Anis, waktunya habis, cukup ya? Cukup, nggak boleh ditanggapin lagi ya? Oke, salaman lu biar damai. Oke Yai, karena banyak banget. Nanti kita sabar, kita ambil sisi kiri dulu ya teman-teman ya, sekelik. Untuk disclaimer, Desak Anies ini memang ditujukan acara untuk anak milenial, tapi bukan buat nyari suara biar ngedukung Yai Anis. Makanya Yai, kalau Yai perhatiin di sebelah kiri ada yang pakai kaos Ganjar Pranowo Yai. Kita undang ke depan ya Yai, Mas bersedia nanya? Oke. Ya, perkenalkan nama saya, panggilannya apa? Cekemon. Mon. Langsung saja. Dari rakyat biasa aja Pak, rakyat jelata. Saya ingin bertanya, Bapak sering menyebutkan bahwa IKN akan dilanjutkan, akan dibatalkan atau itu menurut saya abu-abu Pak. Karena Bapak bilang nanti tunggu masalah dasarnya selesai dulu. Nah, Pak, di Lampung ini ada contoh konkret Pak, Kota Baru di sana 15 menit dari sini mangkrak.
Buktinya proyeknya mangkrak, masalah dasarnya nggak selesai-selesai sampai hari ini. Nah, jadi menurut saya Bapak ini hanya cari aman saja, mengatakan IKN akan dilanjutkan tapi nanti. Kalau menurut saya tegas saja Pak, mau lanjut-lanjut enggak. Alasannya bahwa udah diundang-undangkan harus dilanjutkan, tapi kapan? Masalahnya kita nanti pasti ada masalah lagi. Masalah dasar di Indonesia pasti selalu ada. Jadi IKN itu kira-kira bakal dilanjutkan atau tidak Pak? Nah, yang kedua Pak, kita tahu semua paslon ingin menang satu putaran. Tapi apabila Pak Anies nanti gagal lanjut ke putaran kedua atau kalah langsung di putaran pertama, kira-kira bakal mendukung ke 02 atau 03 atau malah oposisi saja? Kira-kira aja Pak, pendapat pribadi. Kalau partai kita nggak tahu ya. Ya itu saja, terima kasih. Ya, ini saya tadi sebelum jangan. Kita harus menghormati pilihan, betul tidak? Iya. Bahkan menurut saya Bung Mon ya panggilannya, Mon, Yai Mon ini adalah contoh seorang yang demokratis. Karena dia mau datang sebuah acara dan ketemu pasangan yang bukan yang dia dukung. Betul tidak? Nah, dan kita semua harus demokratis juga, menghormati. Inilah indahnya Indonesia, jangan dirusak, ya. Ya, nah, saya mau sampaikan begini. Jadi, kenapa IKN itu sudah sebagai sebuah proyek sudah ditetapkan oleh undang-undang, oke? Undang-undang. Nah, saya melihat pertanyaan paling mendasar, siapa yang akan menggunakan IKN itu? Yang akan menggunakan adalah aparatur negara. Aparatur negara. Dari mulai presiden sama pejabat-pejabat dan pekerja pemerintah pusat. Satu tempat itu. Oke? Ini sama seperti tadi saya coba cek tapi kok nggak ketemu datanya. Di Lampung misalnya, di Lampung nih. Ada kalau tidak salah 51% sekolah di Lampung itu statusnya rusak. Rusak berat nih. Sekarang kita punya uang. Uang ini mau kita pakai untuk apa? Memperbaiki sekolah 51% yang rusak berat nih. Atau mau dipakai untuk membuat gedung baru bagi dinas pendidikan. Begitu. Jadi bukan soal urusan dasar kita akan selesai. Tapi kalau ini bukan urusan dasar, ini problem. Problemnya apa? Sekolah rusak. Sekolah rusak tidak ada anggarannya. Kenapa? Karena anggarannya dipakai untuk urusan yang lain. Pupuk. Subsidi pupuk kita diturunkan kemarin. Nah sementara petani kita mengeluh soal pupuk. Lah kalau kita alokasikan anggarannya untuk membangun kantor, bagi siapa? Aparat negara. Aparat negara masih bisa bekerja dengan kantor yang sekarang. Nggak ada dampaknya. Oke? Jadi saya menghormati keinginan untuk membangun ibu kota, nggak apa-apa. Oke? Tapi hari ini kita sedang butuh menyelesaikan problem nih. Kalau sekolah rusak, itu berisiko. Oke? Kemudian puskesmas. Kalau tidak salah 40% dari kelurahan kita masih belum punya puskesmas. Jadi kita mau bangun mana? Mau bangun Kementerian Kesehatan yang bagus di Nusantara atau mau bangun puskesmas di seluruh Indonesia? Itu persoalannya Bung Mon. Jadi ini menjadi persoalan yang sudah jadi politis. Kalau politis apa? Pokoknya kalau saya mendukung si A, maka programnya saya harus dukung. Menurut saya harus objektif. Harus objektif. Objektif itu artinya apa? Kita menyatakan baik dan tidak berdasarkan penilaian objektif, bukan berdasarkan afiliasi politik. Jadi inilah sebabnya kenapa kita mendorong objektivitas, gitu ya. Dan yang kedua tadi soal saya tidak pernah berencana untuk menang satu putaran. Oke, kami memang selalu berencana untuk 2 putaran. Dan insya Allah kita masuk ke putaran kedua. Jadi memang betul kami nggak pernah. Saya coba cek. Saya selalu mengatakan bahwa yang penting masuk putaran kedua. Kenapa? Karena kami udah pengalaman. Kalau banyak orang lain pilkada itu cuma 1 putaran. Hanya Jakarta yang pilkadanya 2 putaran. Jadi kalau saya ditanya, saya mindsetnya memang mindset 2 putaran, nggak pernah 1 putaran. Dari dulu.
Dan lebih baik nih saya mau tanya nih, surveinya selalu nomor berapa kita? Saya nomor 3. Saya tanya, nih di ruangan ini yang pernah disurvei, acungkan tangan, yang pernah disurvei? Enggak pernah, Anda 1. Lumayan lah, kapan waktu itu? Agustus, sekali 1 orang di sini yang pernah disurvei. Alhamdulillah untung ada yang disurvei 1 orang nih. Kami selalu disurvei nomor 3, dulu di Jakarta juga begitu. Terus menerus disurvei nomor 3. Pas pilkada, nomor 2 dulu. Yang penting nomor 2 dulu. Habis itu baru 1. Gitulah kira-kira. Insya Allah menang. Oke. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk Yai Mon ini. Makasih. Oke, luar biasa memang. Kiai Mon kalau nanti berubah pikiran gak usah diumumkan. Gak usah diumumkan. Karena kalau diumumkan nanti repot beliau ya. Jangan, gak usah diumumkan. Ya izin, ini baru 2 pertanyaan di segmen keempat, udah mulai panas ya. Izin nanya dulu sebelumnya teman-teman. Yai udah makan? Tadi sebelum perjalanan sudah makan? Sudah ya, takutnya asam sulfatnya naik. Asam lambung, sorry yang naik. Asam lambung ya. Oke, dari tadi kayak udah ya Rosana. Aku mau ke depan nih. Boleh kondusif dulu, tangan di bawah semua. Dalam kondusif dulu, tangan di bawah semua. Hitungan 1 yang ketiga. 1. Tangan di bawah dulu. 1. Tangan di bawah dulu. 1. Selamat sore, Mas Anies. Yai Anies. Oke, saya mulai pertanyaannya. Perkenalkan, Mas, saya Rio dari Dewan Rakyat Lampung. Dewan Rakyat Lampung itu adalah organisasi rakyat independen yang tidak berafiliasi pada partai apapun, tidak menjadi underbow partai politik manapun. Nah, hari ini sebelum saya bertanya, saya sampaikan dulu pada tahun 1998 Dewan Rakyat Lampung merebut lahan yang dimiliki perusahaan selebar 43.000 hektar dan dibagikan kepada masyarakat Lampung sebanyak 2 hektar per 1 kakak. Dan hal itu yang merupakan mestinya menjadi tanggung jawab negara yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Kalau Bapak tahu, di Undang-Undang Pokok Agraria itu diatur bahwa negara punya kewajiban memberikan tanah kepada orang miskin yang tidak memiliki tanah seluas 2 hektar. Nah, tapi satu-satunya undang-undang yang berpihak pada rakyat kecil, berpihak pada masyarakat miskin itu tidak pernah direalisasikan secara maksimal oleh pemerintah. Kenapa kemudian masyarakat Lampung di Dewan Rakyat Lampung memilih untuk merebut? Karena apa? Karena pemerintah gagal dan tidak pernah menjalankan tanggung jawabnya, yaitu melakukan ataupun merealisasikan Undang-Undang Pokok Agraria. Dan pertanyaannya simpel. Apakah Pak Anies berani melaksanakan dan merealisasikan Undang-Undang Pokok Agraria? Itu pertama. Dan kalaupun berani, apakah strategi ataupun mekanisme yang Bapak lakukan untuk menerapkan ataupun merealisasikan mekanisme untuk menerapkan Undang-Undang Pokok Agraria? Nah, mungkin itu terakhir. Terakhir sebelum Bapak menjawab, saya minta tolong, walaupun ini forum politis, saya minta tolong jawaban yang diberikan, karena saya mewakili 40.000 anggota kami yang tersebar dari 6 kabupaten besar di Lampung. Artinya jawaban Bapak itu ditunggu oleh 40.000 lebih masyarakat yang ada di Dewan Rakyat Lampung. Jadi saya minta, saya tidak butuh jawaban yang politis, saya tidak butuh jawaban yang normatif. Jawaban Bapak akan kami catat dan kami tuntut. Saya minta pertanggungjawabannya ketika Bapak jadi. Terima kasih. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Hidup rakyat! Rakyat bersatu! Terima kasih. Sebentar. Duduk dulu Mas, duduk dulu. Semangat ya. Semangat. Kita ngobrol sebentar, yang relax ya. Saya mau tanya nih. Soalnya diburu-buru terus sama MC-nya. Enggak, saya malah kalau boleh nih Mbak moderator tanya sebentar. Apa yang menyebabkan itu tidak terlaksana ya? Apa? Oke. Mungkin itu sebagai informasi buat saya. Ini bukan testing, bukan. Saya pengen tahu sehingga kami mengetahui yang persoalan di perkotaan.
Karena itu yang kita kerjakan di Jakarta. Tapi yang di sini saya pengen dengar. Iya ya. Oke, makanya kenapa pertanyaannya tadi soal berani atau tidak berani, Pak? Karena problem agraria, kenapa itu tidak pernah terrealisasikan? Yang menjadi lawan dari rakyat itu bukan orang lain, tapi justru pemerintah itu sendiri, kekuasaan itu sendiri, yang disebut atau yang kita kenal dengan mafia tanah. Itu lawan sesungguhnya. Kenapa undang-undang pokok agraria itu tidak pernah terrealisasikan? Karena politik ataupun pemerintahan itu sudah dikuasai oleh mafia tanah, oleh oligarki. Nah, pertanyaannya, hari ini kita semua tahu bahwa di republik kita bukan rahasia umum lagi, sudah menjadi rahasia umum bahwa pemerintah kita itu lebih tunduk pada orang yang punya uang, lebih tunduk pada orang-orang yang memiliki modal. Nah, ini yang menjadi lawan berat. Artinya kalau Bapak berani menerapkan undang-undang pokok agraria, Bapak bertentangan dengan pengusaha-pengusaha seperti Tommy Winata dan kawan-kawan. Nah, pertanyaan lanjutannya, saya kasih contoh langsungnya, Pak. Walaupun di Lampung walaupun ada di Lampung, tapi datanya nanti kita kasih. Misal di Rempang kemarin, di mana posisi pemerintah saat 7.000 lebih masyarakat itu harus digusur dari tanah yang tempat dia lahir, tempat dia hidup, tempat dia menggantungkan hidup. Pemerintah tidak ada, pemerintah justru berpihak pada Tommy Winata dan perusahaannya. Di Lampung, di tanah register 40. Penyebabnya aja. Nggak usah Penyebabnya orasi itu di sini. Nggak usah orasi. Enggak, ini harus detail, Pak. Kenapa? Karena kalau dia tidak detail, nanti jawabannya jadi politis lagi. Anda sedang berpolitik juga sekarang. Cuma tidak pakai partai. Bukan. Politik dan politis kita bedakan. Politik dan politis kita bedakan. Politik sebagai cara, politis itu sikap. Nah, ini kita bedakan Anda dulu. bukan politisi, tapi Anda sedang berpolitik. Iya, Gitu. saya tidak menyangkal bahwa saya sedang berpolitik, tapi saya tidak politis, itu dulu. Yang Anda kita lagi pisahin. politis banget, berjuang untuk rakyat tuh nggak politis. Iya. Gimana? Oke. Iya dong. Oke, gitu, Pak. Jangan pernah malu untuk mengatakan ini perjuangan politik, karena sesungguhnya perjuangan politik. Udah cukup. Oke, silakan. Itu Sekarang tadi, saya Pak. jawab ya. Apa ya, Pak ya? Ingat kan Gini, apa tadi Saya kisi-kisinya? ingin sampaikan, kalau ya teman-teman nih, tadi dibilang tuh, saya tidak berencana untuk memerangi pihak manapun. Saya berencana untuk menegakkan keadilan. Saya berencana untuk menghadirkan keadilan. Jadi tidak dimulai dengan, oh saya harus memusuhi si A, saya harus memusuhi si B. Tidak, tapi berencana menegakkan keadilan. Dan itu juga yang dikerjakan di Jakarta. Jadi saya mau menyampaikan bahwa kalau soal berani atau tidak, siapapun bila dia melanggar hukum, bila dia justru merusak keadilan, maka dia harus dilawan. Dan saya beri contoh. Upah buruh di Jakarta, itu menurut aturan yang dibuat oleh Omnibus Law, kenaikannya hanya di bawah 1%. Rata-rata di Jakarta kenaikan upah buruh itu 8%. Saya sebagai gubernur, kalau kita mengikuti aturan ditetapkan oleh Omnibus, maka saya hanya memberikan kenaikan itu di bawah 1%. Apa yang dikerjakan? Kami membuat aturan di mana kenaikannya sesuai dengan yang ada selama ini. Itu berhadapan dengan semua korporasi di Jakarta. Oke? Tapi apa yang dikerjakan? Kami ingin menghadirkan rasa keadilan. Ini bukan soal melawan perusahaan atau tidak. Kita tidak perlu menjadi pembenci satu orang, dua orang. Tapi kita harus memperjuangkan keadilan. Nah, jadi dalam konteks itu, insya Allah kita akan tegakkan keadilan. Kita jalankan reform. Dan kami melakukan di Jakarta dengan gugus tugas, kita membentuk gugus tugas untuk reformasi agraria. Dan yang diundang siapa? Yang diundang itu adalah aktivis-aktivis reformasi agraria. Dan pakar-pakar agraria masuk di dalam gugus tugas. Jadi aktivisnya nggak usah rame-rame di luar. Aktivisnya ikut dalam merumuskan kebijakan supaya timbul keadilan. Perdebatannya di situ. Dan di situ kemudian didiskusikan caranya. Dan itu juga yang kami kerjakan. Saya beri contoh, ada satu tempat namanya Tanah Merah. Tanah Merah itu tanah yang digunakan oleh rakyat puluhan tahun dan diakui sebagai milik BUMN. Saya tuh tanya sama BUMN, ini BUMN dulu beli tanahnya dari siapa? Oh enggak beli Pak, itu adalah bekas dari perusahaan Belanda. Oke, pertanyaan saya berikutnya, perusahaan Belanda dulu beli dari siapa? Memang ada perusahaan Belanda beli dari rakyat? Nggak ada lah, dia datang ke sini dia garis-garisin aja tuh. Pertanyaannya, untuk apa merdeka kalau rakyat itu tidak bisa dikembalikan kepada rakyat tanahnya? Betul tidak?
Jadi Bung Rio, filosofi kami itu keadilan dan tidak diungkapkan dalam kemarahan, tidak diungkapkan dengan kebencian, sehingga kita berbicara dengan siapapun itu tenang, termasuk dengan pengusaha. Ketika pengusaha itu rame ketika kenaikan UMP, maka apa yang terjadi? Ya disampaikan, ini argumennya, ini mereka akhirnya apa? Ya bisa terima juga, kira-kira begitu. Ya. Terakhir, nanggepin terakhir aja. Saya sepakat bahwa tidak ada yang perlu dimusuhi, tapi ini saya cuma menekankan soal keberpihakan. Bahkan Bapak Jokowi sebelum dia jadi juga, dia bilang bahwa dia berpihak pada orang kecil. Bahwa pemerintah sebelumnya juga bicara mereka mau menegakkan keadilan. Nah, saya mau menegaskan, Pak, menegakkan keadilan dengan merampas tanah rakyat itu adalah cara yang salah, dan itu dilakukan bertahun-tahun oleh pemerintahan kita. Nah, itu yang mau saya tegaskan. Kenapa dia pertanyaannya berani atau tidak berani? Bapak, makanya saya tuntut dengan tegas, Bapak berani atau tidak? Lawan yang sudah saya kasih tahu, ini soal keberpihakan, Pak. Bapak berpihak pada rakyat kecil yang tidak punya tanah, pada kami yang hidup sebagai petani, atau justru sama pihak korporat? Karena selama ini pemerintahan kita tidak pernah berpihak sama masyarakat kecil, Pak. Padahal saat masa kampanye, saat masa-masa menjelang pilpres, mereka bilang kami berpihak pada masyarakat kecil. Kami ini melakukan merampas ataupun menggusur Rempang itu untuk keadilan. Katanya mereka kayak gitu, sama aja. Ya, oke. Sekarang saya jawab ya. Mic-nya dikembaliin nggak apa-apa. Gini, saya jawab. Ketika saya berjanji kepada warga, waktu itu saya menandatangani kontrak dengan warga. Kontrak itu saya tuntaskan. Bahkan warganya itu bilang, Pak Anies, dulu ada calon gubernur ke sini, tanda tangan kontrak, tapi belum selesai kontraknya sudah tidak lagi jadi gubernur. Oke? Jadi saya katakan ini kontrak saya tanda tangani dan saya berkomitmen 5 tahun di Jakarta. Lalu komitmen itu saya jalani. Jadi jangan menilai saya berdasarkan perilaku orang lain. Oke? Jangan. Anda menilai saya berdasarkan perilaku saya. Perilaku saya di masa lalu di Jakarta, karena itulah yang saya kerjakan. Jadi jangan kemudian menghukum seseorang akibat perbuatan orang lain. Tidak fair. Betul tidak? Mulailah adil dari diri Anda sendiri. Oke? Okay? Thank you. Oke, terima kasih ya Mas ya. Aku tekanin sekali lagi, kita satu pertanyaan 1 menit karena luar biasa nih Pak. Mungkin ada 1000 lebih yang hadir di Desak Anies Lampung. Jadi kasih kesempatan buat teman-teman lain, mohon patuhi aturannya ya. Sekarang biar kita balance dari tadi, kiai-kiainya aja yang keluar. Aku mau atu-atunya nih, mana nih atu-atunya, keluarin gadingnya dong, oke? Dalam hitungan 1 yang ketiga ya. Atu-atu, mohon atu-atu. 1. Ini kayaknya atu yang pakai baju pink ceria sini. Silakan desak Pak Anies terus sampai kurus, oke? 1 menit 1 pertanyaan ya Kak ya, atu ya. Oke, langsung. Selamat sore Pak Anies, Kiai Anies gitu. Perkenalkan, nama aku Bella Sardio. Aku di sini sebagai karyawan salah satu di perusahaan media bernama Lampung G. Oke, saya lanjut ya Yai. Ada apa dengan Lampung deh? Oh, media. Ya, salah satu media di Lampung. Oke, siap. Yuk, terusin. Kalau tadi disinggung untuk membangun sekolah, yang uang-uang tadi untuk pembangunan IKN, mending kita untuk bangun sekolah. Di sini saya mau singgung ke soal kepala sekolah hingga guru tak sedikit merasa terteror dengan urusan dana BOS dan lain-lain. Baik, apakah tenaga pendidik tersebut bersalah atau tidak? Jadi kalau di sini mungkin juga di provinsi yang lain, kalau di kampung itu mau guru salah dalam penggunaan dana BOS atau dana-dana dari pemerintah, tetap merasa takut ya. Kemudian nih, kalau menurut saya harusnya mereka tetap fokus untuk bagaimana mendidik anak-anak nih, karena dari mereka SD, SMP, SMA itu adalah bekal-bekal untuk melanjutkan pendidikan di ini. Oh langsung ya. Oh sedikit, saya di sini untuk menantang Pak Anies apabila jadi presiden, bisakah untuk mengecek mekanisme dana pendidikan hingga ke kampung halaman,
Silahkan cek dana bos yang diturunkan ke pemerintah hingga guru-guru di bawah. Apakah ada potongan hingga guru-guru di bawah itu sampai bingung. Ini apa yang mau dibangun? Katanya suruh bangun sekolah, tapi untuk bangun WC aja nggak cukup uangnya. Silahkan saya tantang kalau Pak Anies jadi presiden untuk cek langsung ke kampung-kampung halaman. Terima kasih. Ya, ini yang dikatakan Bella ini benar sekali. Dulu ketika kami mengirimkan guru-guru untuk menjadi pengajar muda, itu ketika kita datang ke sebuah kabupaten, saya kan bukan pejabat, saya aktivis NGO. Itu ketika datang banyak pemerintah daerah yang menolak. Kenapa? Mereka bilang mana ada orang-orang terbaik mau jadi guru di tempat kami, Pak. Kenapa mereka menolak? Mereka mengira kami ini auditor dana bos. Jadi dikiranya anak-anak itu dikirim untuk menjadi auditor dana bos karena dana bosnya sering bermasalah. Nah, ini bukan hanya dana bos, tapi juga ada banyak transfer dana langsung ke bawah ya, ke tingkat ujung, apakah sekolah, apakah desa, yang di situ bisa dilakukan digitalisasi sehingga mengurangi potensi pemangkasan sepanjang jalan. Kemudian yang kedua adalah smart planning, di mana pemanfaatannya itu bisa disesuaikan dengan kebutuhannya. Jangan pemanfaatannya sudah ditentukan dulu oleh pusat. Kalau dengan pusat, di lapangan kenyataan yang dibutuhkan beda dengan pusat. Dana desa juga sama seperti itu. Jadi pengalaman kami mengelola ketika kami di Jakarta dengan digitalisasi itu memudahkan sekali. Pada pelaporannya juga memudahkan, dan pada pemanfaatannya dengan smart planning itu bisa dikerjakan. Lalu tentang otomatis pengawasan embedded di situ, otomatis jadi satu, gitu ya, Bella. Makasih. Mungkin sedikit Pak, soalnya gini juga Pak, ada juga. Oke deh, oke Pak. Biar kebagian atu-atu yang lain, tadi baru muncul satu nih atu yang cantik, aku butuh atu-atu lain. Oke, yang di belakang boleh duduk dulu atu-atunya. Oke, hitungan 1, ketiga ya, 1. Oke, 1 menit ya, biar atu-atu yang lain biar kedapatan. Oke, makanya oke. Ayo atu boleh? Ya, oke. Atu 1 menit dari sekarang ya, mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup perempuan melawan! Hidup perempuan melawan! Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ranti Hendriani. Saya mahasiswi dari kampus UIN Raden Intan Lampung. Ingin sedikit melontarkan pertanyaan yang menurut saya pantas untuk Bapak jawab dengan tegas dan lantang. Bila Bapak adalah sebuah pemimpin, Bapak sudah tahu sendiri, tanpa saya jelaskan lagi, masalah mengambil uang itu adalah haram dan melawan hukum. Saya sebagai mahasiswa hukum di UIN merasa muak dengan adanya pejabat di dalam kementerian atau kabinet kerja menjadi tersangka dalam kasus korupsi. Apakah nantinya ketika Bapak menduduki kursi kerajaan di negara ini akan mengesahkan UU perampasan untuk para tersangka korupsi? Ketidakadilan di negara ini akan menjadi-jadi. Terima kasih, mungkin itu saja. Saya berharap Bapak bisa menjawab dengan tegas, lantang untuk memastikan bahwa Bapak lantas untuk menduduki kursi kepresidenan. Oke, Terima kasih. silakan Yai Anies 2 menit dari sekarang. Siapa? Ranti, panggilannya? Tika. Oke. Ya. Buat Atu Tika, terima kasih. Jawabannya kami sudah berkali-kali mengatakan itu salah satu hal pertama yang akan dikerjakan. Pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset, dan itu sudah saya sendiri mengatakan, bahkan rekamannya ada sejak 2009. Saya waktu itu di Paramadina sebagai rektor, kami menjadikan mata kuliah anti korupsi sebagai mata kuliah wajib untuk setiap mahasiswa, MKDU. Jadi mata kuliah dasar umum yang harus diambil oleh setiap mahasiswa, supaya mahasiswa punya pemahaman
tentang apa itu korupsi, apa itu bukan korupsi. Dan pada waktu itu saya sudah menyampaikan bahwa Indonesia membutuhkan undang-undang ketentuan untuk pemiskinan, istilah saya waktu itu. Pemiskinan koruptor. Karena hanya dengan dimiskinkan koruptor akan jera. Jadi kami udah berkali-kali dan sekarang ditanya oleh Atu Tika, jawabannya tegas, ya itu akan dikerjakan. Terima kasih. Oke. Tetap kita di belakang, nanti terabaikan ya, kita harus mengedepankan adil dan makmur. Atu-atu di belakang, tangannya di bawah dulu, kita cepat 1 menit dari sekarang ya. Oke. Hitungan 1 ke 3 untuk kaum milenial, atu-atu silahkan ya. 1, turun dulu tangannya di bawah, 1, 1. Silakan Mbak yang atu yang pakai baju hitam. 1 menit ya atu ya, tolong 1 menit, silakan maju. Oke, terima kasih banyak Pak. Duduk sama Bapak. Oke. Terima kasih banyak Pak atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Huriah Aina Mardiah dari Fakultas Hukum Universitas Lampung. Gitu. Panggilannya Aina Pak. Aina. Iya. Oke, baik. Di sini kita semua sangat memahami bahwa Pak Anies adalah seorang yang sangat menggeluti dunia pendidikan, Pak. Dan kita mengetahui bahwa hari ini komersialisasi pendidikan tinggi dan korupsi di sektor pendidikan itu sangat merambak dimanapun, termasuk Unila sendiri gitu, termasuk di wilayah Lampung gitu. Pertanyaan saya adalah bagaimana Bapak dapat mengentaskan korupsi di sektor pendidikan yang pertama, dan kedua adalah bagaimana pendapat Bapak tentang aturan bahwa pemilihan rektor itu ada 35% suara menteri dalam pemilihan rektor, yang sehingga menurut kami Pak bahwa itu adalah cikal bakal masuknya oligarki di perguruan tinggi dan politisasi politik praktis yang masuk di perguruan tinggi hari ini. Mungkin segitu Pak. Terima kasih banyak. Oke, silakan Yai Anies ditanggapi 2 menit. Ya. Ketika bicara tentang institusi yang di situ ada praktek korupsi, maka nomor 1 melihat apa dari sistem, institusi, aturan yang memberikan ruang bagi praktek korupsi. Perbaiki itu. Yang kedua, masukkan kriteria integritas sebagai kriteria utama di dalam seleksi kepemimpinan. Dan integritas ini adalah sesuatu yang bisa dinilai, bisa diakses. Ada rekam jejaknya. Kemudian yang ketiga adalah monitoring dengan menggunakan teknologi terkini di dalam pelaksanaan kegiatan di dalam institusi ini, termasuk institusi pendidikan. Itu yang pertanyaan pertama. Yang kedua tentang hak suara ya. 35%. Begini, kampus itu harus dikembalikan sebagai sebuah tempat ada kebebasan mimbar akademik. Dosen, kemudian mahasiswa itu diberikan kebebasan untuk mengatakan apa saja, mengungkapkan pikirannya yang semuanya mendasarkan kepada ilmu pengetahuan. Dan itu harus dijaga. Salah satu menjaganya adalah ketika mereka menentukan kepemimpinannya, maka yang menentukan ya kampus sendiri, bukan pemerintah yang menentukan kepemimpinannya. Biarkan kampus. Yang harus dijaga adalah di kampus itu proses politiknya harus sehat. Jangan sampai di kampus proses politiknya tidak sehat, nggak sehat. Terus minta tolong ke pusat. Berantemnya di kampus, kompetisinya. Tapi minta tolongnya ke pusat, pakai tangan pusat. Dan pusat juga nggak usah dipakai tuh tangannya untuk ikut-ikut intervensi urusan politik kampus. Nah, di dalam kampus itu menurut kami harus jaga kebebasan akademiknya, mimbar akademik. Yang kedua, di dalam menentukan kepemimpinan, gunakan kriteria yang jelas. Kompetisi tanpa kriteria, kalau di kampus, itu akan merugikan. Dan harus diingat, pejabat di kampus itu sifatnya rotasional. Rotasional itu artinya apa?
setelah selesai jadi rektor dia jadi dosen biasa. Jadi itu bukan tangga, itu rotasi. Karena sifatnya rotasi, dorong kompetensi, ada meritokrasi, dan tidak perlu ada intervensi dari pemerintah pusat. Oke, terima kasih. Karena keterbatasan waktu, kita pilih satu pertanyaan terakhir ya. Tangan di bawah dulu, mohon kondusif, tangan di bawah. Tepuk tangan buat yang puas, merasa puas dengan kinerja pemerintah Lampung. Tepuk tangan yang merasa tidak puas dengan kinerja pemerintah Lampung. Oke, aku akan pilih satu pertanyaan terakhir ya. Mungkin yang di belakang. Yang di belakang. Oke, hitungan satu. Mas yang paling pojok belakang silakan ya Kiai. Oke, tapi 1 menit ya. 1 menit. Mohon 1 menit iya. Yuk, dipercepat. Lari. Cepat. Oke, silakan. Cik. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini untuk Yai Anies. Pertanyaan ini udah pernah ditanyain untuk baca pres, salah satu baca pres itu terkait lowongan pekerjaan. Nama saya Ardi Baskara, saya dari Universitas Lampung. Pertanyaan saya kemarin itu sempat ada salah satu baca pres ditanya terkait lowongan pekerjaan. Terus dia ngasih jawaban cari aja, buat aja jadi wirausaha aja gitu. Itu gimana gitu karena kita ini mahasiswa yang bakal 5 tahun lagi akan mencari kerja. Jadi di sini saya bukan mau ngajak untuk mendukung Yai Anies tapi lebih rasional dalam memilih pemimpin presiden Republik Indonesia untuk tahun 2024 sampai 2029. Jadi menurut Yai Anies gimana ini untuk mahasiswa mencari pekerjaan setelah lulus kuliah gitu. Terima kasih. Boleh ditanggapi 2 menit Yai. Gini, menurut saya kita pemerintah harus mendorong pertumbuhan industri yang padat karya. Selama ini investasi di Indonesia meningkat drastis. Tahun 2013 investasi kita itu 3.300 triliun. Tahun 2022 1.200 triliun, naik 4 kali lipat. Tetapi penyerapan tenaga kerja per triliunnya itu turun. Artinya investasinya padat modal. Kita butuhnya investasi yang padat karya. Nah, ini yang membuat selama ini kenapa kita menyaksikan pertumbuhan ekonominya tinggi, bukan tinggi, baik. Kemudian investasi meningkat, tapi lapangan pekerjaan nggak nambah karena tidak padat karya. Nah, kita ingin untuk mendorong padat karya. Apa itu? Manufaktur, pertanian, perkebunan, peternakan, sektor-sektor itu penyerapannya bisa sampai 44%. Jadi kami melihat itu satu. Lalu betul yang kedua, memberikan kemudahan akses permodalan untuk usaha mikro dan kecil. Supaya mereka langsung bisa menyerap tenaga kerja. Karena paling cepat. Di Jakarta itu begitu UMKM itu tumbuh, misalnya sebuah keluarga punya akses modal, beli mesin jahit 3, lalu salah satu ruangannya dipakai untuk mesin jahit, dia langsung merekrut tenaga kerja 3, langsung. Ketika bikin catering, langsung bisa merekrut tenaga kerja. Jadi UMKM itu salah satu yang paling cepat. Tapi UMKM itu kalau tidak diberi akses permodalan, dia tidak akan bisa tumbuh. Gitu ya, Bang Arya? Oke, luar biasa ya. Oke, Yai Anies, ini tadi udah ditutup sebenarnya pertanyaan, tapi ada salah satu mahasiswa yang mau ngasih hasil kajiannya Yai Anies. Boleh dimaju 1 menit ya. Yai Anies, ini ada salah satu mahasiswa yang bikin kajian, mau menyerahkan kajiannya. 1 menit dari sekarang ya. Baik, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Saya izin ya Yanis menyambut dari rekan saya tadi, saudari Aina yang telah menyampaikan beberapa hal terkait bidang pendidikan. Jadi kami dari BEM Universitas Lampung menyoroti bidang pendidikan yang ada di Lampung dan Indonesia. Hari ini kami memiliki draft kajian pendidikan Indonesia, reformasi pendidikan dasar, menengah dan tinggi, yang mana di sini dari akar sampai puncaknya ada beberapa hal yang kami soroti, terkhusus di bidang zonasi untuk pendidikan dasar menengah dan untuk 35% suara menteri terhadap pemilihan rektor, suara rektor terhadap pemilihan dekan, dan suara dekan terhadap pemilihan kajur. Maka ini harus dievaluasi dan kami menanti, menuntut dan mendesak Yai Anies untuk merealisasikan evaluasi kajian dari Permenristek Dikti nomor 19 tahun 2017 berkaitan dengan suara menteri 35%. Terima kasih. Karena ini membuat kampus menjadi semakin komersial dan kampus tidak mandiri. Terima kasih. Hidup mahasiswa. Oke, luar biasa ya. Terima kasih ya. Ini boleh difoto dulu. Oke, teman-teman.